Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga altcoinnya di hari Minggu, teman-teman. Jadi selamat berhari Minggu buat teman-teman semuanya gitu ya, relax. Dan ya, thank you kemarin yang udah ada request untuk altcoinnya, mungkin akan besok saya bahas ya, seperti Shiba gitu ya. Ada yang request Shiba Inu. Cuman yang hari ini akan saya bahas itu sedikit mungkin untuk lebih ke topik yang masih hangat lah ya teman-teman, dan itu berbau mengenai exchange Huobi dengan Justin Sun, dimana koinnya si Justin Sun juga berdampak karena bad news atau FUD ini teman-teman ya. So ya, kemarin juga sudah saya update untuk video Bitcoin dan juga Dogecoin, jadi mungkin yang belum pantau bisa dipantau untuk key areanya gitu ya. Dan ya, langsung aja tanpa basa-basi ya. Di sini ada berita belum lama nih, sekitar 1 harian yang lalu ya, crypto exchange Huobi itu ngekat sampai 20% ya. Jadi memberhentikan para pekerjanya itu kurang lebih 20% di bear market kali ini, teman-teman. Ya, jadi mungkin udah nggak asing juga ya, dimana masa-masa sulit banyak yang memberhentikan atau mengurangi para pekerjanya, nggak cuma di exchange teman-teman. Dan belakangan ini memang dari internal market kriptonya sendiri ya, bertubi-tubi kena masalah seperti FTX ya, kemudian yang belum lama ini Binance juga dan lain sebagainya. Waktu itu juga Crypto.com gitu, banyak drama yang terjadi gitu ya di tahun lalu, dan itu belum selesai bahkan sampai saat ini, yang mana sekarang ini ke exchange Huobi teman-teman. Dan ya, kita bisa cari tahu juga di sini ya untuk beritanya kurang lebih 6 Januari, jadi belum lama-lama banget, masih bisa dibilang ya masih anget-anget lah teman-teman ya. Jadi ya, hal seperti ini mungkin menimbulkan kekhawatiran apakah ini the next FTX gitu ya, karena kita tahu juga kemarin karena kasus FTX ini banyak exchange gitu ya yang kena dampak, istilahnya efek bola saljunya. Kemudian market crypto juga nggak bisa benar-benar perform walaupun sentimennya itu sempat positif dari secara makronya kemarin ya. Waktu beberapa rilis data itu positif, harusnya kan market crypto itu bisa lumayan lah ya dikasih naiknya, tapi ya naiknya cuma dikit, ketahan resist terdekat, drop lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya, itu menimbulkan kekhawatiran orang-orang teman-teman ya. Dan di sini ada saya coba cari tahu juga ya, mungkin ada yang tanya kenapa si Justin Sun istilahnya ikut campur banget sih sama Huobi, karena memang si Justin Sun itu menjadi penasehat globalnya exchange Huobi ini teman-teman. Jadi dia ataupun si Justin Sun ini ikut juga ya untuk kasih klarifikasi nih ya dan lain sebagainya mengenai Huobi ya. Jadi ya, bisa dibilang bisa masuk andil juga lah di exchange Huobi. Cuman yang menariknya adalah ini ada Twitter dari Nansen teman-teman. Di sini kita bisa cek juga untuk beberapa datanya. Sebentar, coba di sini ya. Jadi memang untuk di Huobi sendiri ya, karena berita yang tadi kita baca ini kita bisa lihat ya, untuk inflow dan outflow-nya itu tidak seimbang atau bahkan lebih besar untuk outflow-nya. Ya, berarti istilahnya nih gampangnya ya, untuk transaksi ataupun uang yang masuk sama uang keluar itu lebih banyak uang keluarnya teman-teman. Sampai ini net flow-nya itu minus 60,9 juta. Ini 24 jam terakhir. Kemudian untuk 7 hari terakhirnya ini bahkan sampai minus 94,1 juta sekian gitu teman-teman. Jadi ini memang menandakan kurang lebih sama kondisinya seperti yang dialami Binance beberapa saat yang lalu, dimana banyak orang berbondong-bondong WD dan lain sebagainya. Cuman bedanya adalah CZ itu sudah sampai nge-tweet ya, kalau misalkan mereka itu kuat dalam finansial, dan CZ juga udah terang-terangan waktu itu sempat nge-tweet kalau misalkan mau WD silahkan WD ya, kita nggak menghalangi atau nahan-nahan kalau misalkan kalian mau WD. Nah, itu hebatnya CZ teman-teman ya. Cuman ya, balik lagi di sini si Justin Sun cuman istilahnya kasih klarifikasi untuk ignore FUD dan lain sebagainya, quick building ya. Cuman memang dia nggak melakukan sama persis seperti CZ, persis seperti apa yang CZ lakukan, karena memang secara power juga udah jauh berbeda, dan juga secara istilahnya jabatan lah ya, bisa dibilang jabatan juga udah beda
Ya, CZ itu benar-benar CEO-nya Binance. Kalau misalkan si Justin kan bukan CEO-nya si Huobi, ya itu udah jelas berbeda. Nah, kemudian ya hal lain yang pengen coba saya sampaikan adalah ini kalian bisa lihat juga untuk di exchange Huobi-nya gitu ya, untuk di yang di holding dan yang ditransaksikan maupun untuk alokasinya apa aja kita bisa lihat di sini. Paling besarnya itu Ethereum, kemudian Tron, Bitcoin dan lain sebagainya nih. Ya kalian bisa lihat juga. Cuman yang menarik adalah sebentar ya. Yang menarik adalah di sini tadi sempat saya pantau dan lihat di sini. Dan ya yang menjadi top untuk withdraw-nya dari Huobi adalah USDT nih, peringkat paling atas, kemudian USDT dan juga disusul dengan Ethereum. Ya baru disusul dengan yang lain-lainnya. Cuman yang concernnya itu adalah stablecoin USDT USDC, dimana teman-teman juga tahu itu menjadi istilahnya jantungnya kripto gitu ya. Kalau misalkan sampai USDT-nya itu kenapa-napa gitu ya, wah ini udah gawat banget. Kemudian juga Ethereum, di sini kita bisa pantau juga, ini terpantau menjadi 3 yang ditarik paling besar lah ya dari semua wallet ya. Jadi di sini ada datanya juga. Jadi ya menurut teman-teman bagaimana, apakah ini cuma drama ya yang mereka mainkan dalam tanda kutip, atau memang ini benar-benar akan menjadi masalah untuk market kripto khususnya di bulan ini? Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depannya baru mulai benar-benar terasa. Yang menurut teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Cuman ya balik lagi, adanya berita atau kabar seperti ini adalah hal yang benar-benar tidak bagus lah untuk market kripto, dimana lagi di tengah bear market, kemudian baru naik dikit aja udah muncul lagi nih berita seperti ini. Sangat-sangat disayangkan ya. Kemudian untuk TRX sendiri ya, di sini udah kena dampak, kita bisa pantau juga ini dari awal Januari dan bahkan dia drop turun ini teman-teman. Penurunannya pun coba diukur ya udah berapa persen. Karena info atau berita tersebut, sebentar kita cek dulu teman-teman di sebelah mana ya, agak lupa ya, di bagian bawah ini ya. Nah, kita ukur dari tanggal 5 lah ya, sekitar tanggal 5an ini sampai ke lowestnya ini udah turun sekitar 9%an teman-teman ya. Jadi kita lihat ini secara daily time frame. Meanwhile untuk si Bitcoinnya ini malah perlahan naik nih, mulai tanggal 5 ya, ini mulai tanggal 4, 5, 6 ya, ini mulai naik. Cuman yang berbeda kita lihat untuk TRX-nya malah turun. Ya, jadi ini memang menjadi salah satu penyebabnya adalah kabar dari si Huobi tersebut gitu ya. Jadi ya untuk TRX makanya dia drop, meanwhile untuk si Bitcoin ini malah perlahan naik. Ya keterbalikannya, cuman sekarang ini lagi sideways ya, karena kita tahu juga di hari Sabtu Minggu untuk Bitcoinnya juga sideways juga ya. Jadi ya sangat-sangat wajar kalau TRX-nya juga tersideways gitu ya. Jadi bukanlah hal yang nggak mungkin kalau misalkan nantinya ya si Bitcoin malah memasuki fase koreksinya, ya bisa aja TRX ini lebih tertekan lagi atau bahkan ngetes ke lowest-nya di sini. Ini pada 14 November 2020 di sekitar 0,045 sampai 0,046 dolar gitu ya. Jadi masih bisa untuk lanjut turun kalau misalkan kondisi ataupun keadaannya seperti ini. Jadi ini sedikit untuk meremind dan buat lebih berhati-hati aja ya untuk khususnya beberapa koinnya si Justin Sun. Untuk Win juga kita bisa lihat di sini malah drop teman-teman ya. Kemudian ya sekarang masih tersatui. Kita bisa lihat untuk secara daily time frame nih ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 ke 6 nya nih malah drop teman-teman. Oke, jadi untuk si Bitcoin sendiri pembahasan secara daily time frame pun nggak jauh ataupun nggak banyak yang bisa kita komentarin gitu ya, karena memang kita terakhir udah bahas ini menjadi area key levelnya dia, apakah mampu bertahan untuk lanjut naik atau malah dia ke situ untuk lanjut glosor lagi gitu ya. Dan ya surprisingly kita bisa lihat di situ dia precisely ngetes, kemudian mampu at least close candle di atas garis biru ini EMA 34 secara daily time frame. Jadi ya targetnya masih sama untuk ngejar, mungkin bisa aja dibilang last push ya, bisa juga teman-teman ini ngejar ke kisaran 17.130 sampai sekitar 17.250, 17.260 dolar, sekitar area situ ya. Kenapa saya bilang kita nggak bisa terlalu ngarep banyak, karena mengingat dari internal market kriptonya aja masih belum benar-benar bisa dibilang adem ayem. Kemudian dari untuk eksternalnya juga belum mendukung gitu ya. The Fed masih naikkan suku bunga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
masih sangat sulit. Kalau misalkan kita expect untuk si Bitcoin bakal nendang, ngepump dan lain sebagainya, ngepump parah gitu ya. Palingan kalau misalkan pun dia masih dikasih naik lagi, ya mungkin kita bisa expect ngejar ke next target resistance terdekatnya, baru nanti kita pantau apakah dari situ dia cuma bikin tail candle seperti sebelumnya ya, ngetes bikin tail candle kemudian drop lagi atau bagaimana reaksinya. Jadi benar-benar perlu dipantau nanti waktu besok, mulai Senin Selasa besok itu teman-teman ya. Dan ya sekarang untuk time frame 4 jamnya, jadi ini nggak terlalu banyak karena yang bisa kita omongin, kita lihat dari kemarin cuma tersideways aja nih teman. Cuman yang balik lagi saya pengen reminder ke teman-teman sekalian adalah di highestnya dia yang terakhir waktu dia sideways ini ya, ini di sekitar 16.880-an dolar, ini udah mampu di flip ya, sebelumnya menjadi area resistance and then support. Walaupun memang ini disclaimer ya, walaupun memang ini di weekend, jadi kita nggak bisa expect pergerakannya banyak. Dan yang perlu dipantau waktu besok memasuki hari Senin dan Selasanya, apakah benar-benar area sini mampu dipertahankan sama si Bitcoin at least seperti sebelumnya gitu ya. Dia create higher high, higher low dan lain sebagainya gitu ya, untuk lanjut masih naik lagi untuk dikasih naik ngetes next target resistance. Itu yang perlu di note dan diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, syaratnya adalah area 17.000 dolar ya, ini harus mampu benar-benar di break ya, close candle secara time frame 4 jamnya di atas area situ. Itu menjadi ataupun memberikan kita probabilitas lebih besar untuk si Bitcoin bisa ngejar next target di atas ataupun sekitaran 17.300 sampai 17.500-an dolar. Secara hourly ini udah kita bahas beberapa waktu yang lalu karena sebelumnya menjadi area resistance yang memberikan dampak lumayan besar untuk pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya. Palingan itu aja yang perlu diperhatikan gitu ya sama kita semua. Tapi kalau misalkan malah besok itu dia nggak mampu break atau cuman bikin jarum kepanjang ke atas kemudian drop lagi signifikan and then bahkan ngetes ke swing low terakhirnya dia, mungkin itu menjadi indikasi awal untuk Bitcoin malah membalikan arah dan bersiap memasuki fase koreksinya dia gitu ya. Jadi itu yang perlu di note dan diperhatikan. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.